Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita alangkah baiknya untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqnal fahman Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baiklah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Nur Hasanah, Ada, Bu. Halia, Ada, Bu. Nur Hidayah. Ada, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini cukup. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, masih ada yang ingatkah pembelajaran minggu lalu? Tentang apa kita minggu lalu belajar? Taat. Ya, tentang taat. Apakah ada yang masih ingat taat itu apa? Menaati peraturan, setia, tunduk. Ya, jadi taat itu yaitu patuh pada aturan, tunduk, setia, mengikuti peraturan, melakukan apa yang diperintahkan. Ya, kalian semuanya benar. Jadi taat itu adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala peraturan dan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Kita harus menaatinya dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah dan penuh dengan rasa takut dan harap kepada Allah. Bicara tentang semata-mata ridha karena Allah dan rasa takut, hari ini kita akan belajar tentang ikhlas dan khauf. Dari kedua sifat akhlak mulia itu, ikhlas dan khauf tadi, gunanya kita mempelajari itu untuk kita dapat memahami dan mengerti serta mengamalkan kedua sifat itu, yaitu sifat ikhlas dan khauf. Nah, di sini Ibu punya dua gambar, yang pertama dan gambar kedua. Dari gambar pertama dulu. Gambar apa ini? Memberikan uang, bersedekah, menerima, Iya, benar. Terus gambar kedua? berdoa, Ada lagi? meminta petunjuk, Ada lagi? minta ampun, dosa-dosa. Ya, benar semua kalian. Gambar yang pertama yaitu gambar memberi atau bersedekah. Nah, kita pasti biasa pernah bersedekah kepada orang lain. Bersedekah kita lakukan semata-mata hanya karena Allah, jangan mengharap imbalan atau minta pujian dari orang lain. Nah, kalau gambar kedua yaitu gambar orang meminta ampun kepada Allah dengan rasa takut karena memiliki banyak kesalahan, kehilafan. Jadi dari kedua gambar ini, yang pertama gambar menunjukkan sifat ikhlas, yang kedua gambar menunjukkan sifat khauf. Nah, kita hari ini akan belajar tentang ikhlas dan khauf. ya
Ya, ikhlas dan khauf. Yang pertama ikhlas. Ikhlas secara bahasa yaitu bersih dari kotoran, sedangkan secara istilah berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam mengerjakan amal perbuatan disertai dengan niat yang ikhlas. Kemudian ikhlas ini merupakan akhlak yang agung. Kenapa demikian? Karena kedudukan ikhlas ini sangat penting dalam setiap amalan. Karena setiap amalan itu tergantung niat kita yang ikhlas. Sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, artinya katakanlah sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian ada pula sabda Rasulullah SAW tentang betapa pentingnya menjaga niat yang ikhlas. Dari riwayat hadis Bukhari dari Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin didapatnya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Nah, betapa niat yang ikhlas ini sangat penting dan berpengaruh terhadap setiap amalan yang kita kerjakan. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjaga keikhlasan kita dalam berniat sehingga kita termasuk golongan orang muhsin. Nah, itu tadi penjelasan tentang ikhlas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita teruskan ke penjelasan yang kedua, yaitu tentang khauf, sifat khauf. Ya, sifat khauf yaitu kata khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, khawatir, dan cemas. Khauf tadi artinya takut, resah, khawatir, ataupun cemas. Secara istilah adalah khauf ini merupakan suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurangnya akan pengabdiannya kepada Allah dan khawatir kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah dilakukan. Nah, jadi khauf ini artinya kita ini takut kepada Allah karena kita mempunyai kekurangan. Yang kedua itu karena kita memiliki banyak kesalahan dan kehilafan. Jadi orang yang memiliki rasa takut ini berarti orang yang memiliki akidah yang benar. Jadi semakin orang Jadi sifat
sifat haud ini muncul disebabkan seseorang telah benar akidahnya, yang meyakini keberadaan Allah dan mengenalnya melalui sifat-sifat Allah. Misalnya kita ini tahu akan sifat Allah itu maha melihat, maha wujud, maha tahu, maha mendengar. Jadi diri kita ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita takut akan melakukan dosa-dosa atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seseorang mengenal Allah, maka semakin besar pula rasa haudnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wallahi inni la'alamu billahi wa asadduhu lahu khasyya. Artinya, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling tahu dengan Allah dan paling takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari yang dijelaskan tadi, maka sifat haud itu harus ada pada diri manusia. Untuk apa? Untuk mengontrol diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sifat haud tadi, ada pula didampingi dengan sifat raja. Raja artinya secara bahasa yaitu harapan atau cita-cita. Sedangkan menurut istilah, raja itu yaitu mengharapkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengharapkan segala sesuatunya ke orang lain atau ke selain Allah, maka itu bisa dikatakan perbuatan syirik, bisa syirik besar, bisa syirik kecil, karena tergantung dari apa yang ada di hati seseorang atau harapan orang tersebut kepada orang lain misalnya. Sifat haud dan raja ini selalu berdampingan. Kenapa demikian? Karena jika seseorang memiliki kedua sifat ini, maka sifat ini akan membantu hidupnya dalam aktivitas sehari-hari. Sifat haud ini akan membawa seorang kepada ketaatan dan menjauhi segala larangan Allah yang diharamkan. Kemudian sedangkan sifat raja ini akan mengantarkan diri seseorang untuk selalu mengharapkan segala sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari penjelasan itu tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Di sini Ibu ada kalkulus, di mana di sini ada setiap kalkulusnya ada sifat yang kita sudah pelajari tadi. Terus kemudian Ibu mintakan untuk kalian jika mendapatkan sifat haud atau ikhlas, memberikan satu contoh tentang sifat itu. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Ya. Pertama, dari Nur Hasanah. Dapat apa kamu? Contoh sifat haud. Contohnya takut berbohong kepada orang tua dan kepada orang lain. Selanjutnya, dia. Contoh sifat dari ikhlas, memaafkan kesalahan orang lain dalam hati Anda. Ya. Selanjutnya, Contoh dari haud, ibadah, takut dan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. ya, kalian semuanya contohnya sudah benar. Jadi dari sifat ikhlas dan haud tadi, Ibu anggap kalian sudah memahaminya karena kalian sudah bisa mencontohkan satu persatu. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu sifat yang kita pelajari
yang termasuk akhlak mulia yaitu ada dua, ikhlas dan haul. Ya, ikhlas berarti bersih dari kotoran atau niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan haul itu takut, resah, khawatir, dan cemas akan segala perbuatannya jika perbuatannya itu salah. Kemudian materi kita untuk minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang taubat, yaitu artinya kembali ke jalan yang benar dan tidak akan mengulanginya kembali. Ibu cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian mempelajari pembelajaran kita yang akan datang terlebih dahulu di rumah. Jika ibu salah kata, mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.